Oh ye, ye ye. Asik. Ini dia 4 bincang-bincang asik soal pemilu dan segala pernak-pernik. Biar kamu ngerti dan gak malu-malui. Ngerti hakmu dan paham kewajibanmu. Asik. Ye, KPUM. Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. Asik. Ini podcast KPUM bukan kaleng-kaleng. Mau tanya apa saja, boleh. Jangan lupa subscribe, nanti rugi sendiri. Klik loncengnya, dapat info terkini. Oh ye. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah sampai Bang Nadi. Oke Bang, silakan Bang. Udah boleh duduk? Boleh Bang. Hangat kursinya. Wis, mantep kali. Dari mana boleh. Bang Naldi? Dari tadi sebenarnya udah di sini nunggu. Makasih merapi-rapikan aja sekedar masuk Kayak kan. gini lah Bang, kalau Bang Ican tuh di rumah berantakan rumah dibikinnya. Iya pula. Di rumah Iya. atau kantor sekarang? Kantor jadi rumah jadi kantor ya dah. Dua fungsi dia. Dua fungsi biasa lah ya. Oke, Ki, silakan, Oke, Ki. Ya. sekarang kita balik lagi nih pemirsa teman-teman di podcast KPUM. Kota Medan. Oke. Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. Ya, jadi biasa nih balik Iya. lagi sama Heidi Pratiwi. Saya Nazrul Ihsan Nasution. Ya, sekarang kita ada tamu. Siapa itu Ki? Anggota Komisioner KPU Kota Medan, Bang Renaldi. Tepuk tangan. Jadi kalau Bang Naldi ini aku udah lama kenal Bang. Di mana kenalnya? Adalah dulu kami, mau tahu aja Bang. Oh. Itu harus dijelaskan. Bahaya nanti. Aduh. Dulu Bang Naldi ini taunya aku, Iya. dulu wartawan. Itu dia. Basicnya wartawan. Wartawan. Sekarang ini anggota di KPU media Kota koran. Medan. Sekarang KPU Kota Medan komisioner, anggota Oh, komisioner. oke. Udah berapa lama Bang Naldi? Udah 3 tahun lah. Berarti dia 3 tahun di komisioner KPU Kota Medan. Sekarang Bang Naldi posisinya di bagian apa? Untuk ngurusin apa? Oh, tapi izin lah boleh buka Boleh masker lah. ya? Oke, Boleh. silakan Bang, silakan. Mudah-mudahan- Jarak kita kan udah 2 meter bukan ini. masker. Udah 2 meter ini. Iya. Kan udah vaksin kita 2 Iya, kali udah. semua. Sudah. Tinggal boosternya aja ya. Iya. Nah, biar nampak ganteng aja. Nggak pakai masker pun ganteng ya Bang. Iya. Ngasa sih. Bening matawa lihatnya. Masuk dia. Apa tadi ditanya? Bang Naldi di KPU Kota Medan tuh ngurusin apa? Bagian apa? Ya, kalau kita dipercaya, diamanahkan oleh kawan-kawan itu koordinator divisi teknis penyelenggara Oke. pemilu. Jadi semua hal-hal teknis tentang penyelenggaraan, tahapan, kitalah yang mengkomandoinya. Nah, jadi kalau gagal katanya nanti tahapan pemilu pilkada itu saya yang paling bertanggung jawab. Gitu. Kalau di Jepang harakiri lah kita rap duluan ya kan. Kalau gagal, tapi alhamdulillah di Kota Medan ini selalu berhasil. Oh, luar biasa. Nggak pernah gagal. Berarti pas dengan topik kita nih ya Bang. Apa itu topik kita? Pemilu 2024 KPU ngapain aja? Oh, ini yang harus kita kupas ya. Iya, karena memang Oke, ini oke. pertanyaan di masyarakat umum. KPU ini ngapain aja? Kalau nggak ada tahapan ya? Iya. Apakah Kalau nggak ada duduk-duduk pemilu aja apa gimana? ngapain? Apa ngopi-ngopi di dalam? Iya, Kan gitu betul, kan. betul, Nah, betul. berhubung Oke. Bang Naldi juga bagian dari itu, penyelenggara teknis kan. Iya. Berarti bisa lah Bang Naldi jelaskan. Sebenarnya tahapan di dalam penyelenggaraan pemilu itu seperti apa, Ya, Bang? ini mau dijelaskan panjang kali lebar atau tinggi kali Oh, luas atau gimana ya? itu agak berat nanti Bang. Mungkin lebih persegi aja. Bang. Persegi aja ya. Kalau persegi berarti kan kulit-kulitnya Agak sedikit terbatas. lah ya kan. Iya, iya. Betul. Nah, memang pemilu 2024 itu kan ya masih lama katanya ya. Iya. 14 Februari 14 untuk Februari. pemilunya dan pilkadanya nanti November 2024. Betul. Tapi tahapan itu dimulai Ya. berdasarkan Undang-Undang Pemilu itu 20 bulan Sejak- sebelum Oh. pemungutan Pemilu. suara. 20 bulan. Jadi ya tahun ini udah mulai. Oh, Nanti gitu. kira-kira bulan
Juni itu sudah mulai itu tahapan. Dan Itu sekarang tahapan pemilihan dan pemilu, Bang. untuk pemilunya, Oh, untuk pemilu kita ya. sudah mulailah begadang-begadang sampai tengah malam. Jam kerja itu udah bukan jam kerja kantor lagi. Kalau sekarang bukan tak ada kerja, tapi jam kerjanya jam kerja kantor. Oke. Ya kan, jam 8 sampai jam 4 atau jam 5. Itulah mungkin dilihat orang tak kerja KPU ini. Kenapa? Iya. Karena kalau tahapan kerjanya itu luar biasa. Sampai Dari malam-malam. subuh sampai subuh lagi. Begitu masuk jam kantor dianggap tak kerja, padahal kerja juga. Padahal kalau udah acara bisa nggak pulang-pulang ya Bisa Bang nggak ya? pulang-pulang. Itulah istri sering video call ya kan. Video call 3 hari kali. Biasanya, Bang, awal tahapan itu dimulai dengan apa itu, Bang? Biasa dimulai dengan bismillah. Oh. Ya ini dikenal alhamdulillah. Akhirnya alhamdulillah ya. Iya. Ya Allah, Iya. kita doa sama-sama. Saat ini kan kita sudah melakukan banyak evaluasi ya kan. Ya. Juga kalau untuk data pemilih kan terus nih kan, data pemilih pemilih. berkelanjutan tetap terus disempurnakan. Iya. Dan masuk bulan Juni nanti masuk tahapan itu biasanya kita sudah persiapan apa ya, verifikasi partai data. partai politik, Oh, politik, ya. pendaftaran Oh. partai politik. Oke, Jadi yang oke, namanya pemilu ini kan harus ada peserta. Iya, Ya. iya, betul. Ya kan? Pesertanya siapa? Ya partai politik. Nah, bagaimana partai politik ini bisa menjadi peserta? Mendaftarlah di KPU. Oke. Nah, kalau tak ada peserta ya tak bisa kita pemilu bisa, kan. iya, Jadi iya, pesertanya iya, dulu iya, kita iya. tetapkan. Sebelum ditetapkan, mendaftar dulu baru kita verifikasi. Nanti siapa yang lolos kita tetapkan. Jadilah dia dapat nomor urut. Tapi itu nanti bulan-bulan Juni nanti lah. Juni nanti ya Bang. Tahun ini kita nih Bang Juni, ya. Juli, Agustus. Nah, tahun ini. Ini udah mulailah sibuk-sibuk sedikit Betul. ya kan. Iya, Nah, iya. Bang Partai, Najul, partai gimana? politik itu, Bang, Ah. yang lama atau yang baru, Bang? Ya, yang lama masih bisa ikut. Oh, masih bisa. Nah, yang baru pun bisa ikut selama sudah terdaftar di Di KPU. Kemenkumham. Kemenkumham. Nah, itu dia. Jadi nanti ada berapa kategori itu ya, partai yang hari ini ada di DPR RI itu udah pasti ikut pasti. kan, Iya, udah pasti iya. ikut. Lalu yang tidak ada di DPR RI tapi ada di DPRD provinsi, kabupaten kota itu kan, nah itu tetap biasanya ikut. Ada partai baru lagi, partai baru nanti kita lihatlah nanti di Kemenkumham mana-mana yang sudah mendaftar. Itulah kita lihat. Nah, jadi kalau belum masuk dia di Kemenkumham ya belum bisa Belum daftar bisa. di KPU. Betul. Itu dia. Tahu kan Kemenkumham itu kan? Tahu, Bang, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kementerian Hukum dan HAM. Nanti dikira pula nanti warung mana Kemenkumham. Oke, Jadi oke. Bang Naldi itu lebih ke teknis ya kerjaannya ya. Iya. Terus kan kalau udah kerja nih nggak pulang-pulang, tapi terus sempet aku dengar kabar katanya Bang Naldi sempet dijadiin apa tuh tahanan ya? Itu Pernah waktu ditahan Bang? waktu pemilihan atau pemilu itu, Bang? Itu waktu pemilu bukan ditahan, tapi seperti apa ya? Sandra. Kira-kira dalam tanda kutip seperti itulah. Seperti Sandra ya? Ah, Oke. Iya. Siapa yang nyandra Bang? Masyarakat? Aduh, itu lainnya kesalahpahaman saja sih sebenarnya ya. Karena waktu itu masa pemilu ya, lagi panas-panasnya. Kita lagi rekapitulasi di tingkat kecamatan. Lalu ada yang salah paham. Ya. Nah, masyarakat salah paham, dituduhlah anggota kita di kecamatan mencuri formulir. Jadi saya dan kawan-kawan datang tuh Ya. ke lokasi, lagi emosi panas. Ternyata masa itu ketika lagi panas emosi itu dijelaskan apapun nggak masuk. Makin kita jelaskan, makin terbakar emosinya karena mereka maunya apa yang menjadi tuntutan mereka itu harus segera diakomodir, ya kan? Nah, sempat tertahanlah saya sama rekan saya di dalam sebuah mobil
tim salah satu tim dari mereka. pemenangan. Tim Tapi ya alhamdulillah nggak apa-apa. Masyarakat kita baik-baik. Mungkin ditahan supaya suruh istirahat ya di dalam mobil kan, pakai AC kan, di luar panas. Enak juga Masuk ya. dulu bang, pakai AC di luar biar tenang kita fresh ya kan. Kalau ada kopi dikasih kopi juga mungkin ya kan di dalam mobil itu nggak apa-apa. Terus lewat drive thru lagi ya. Iya. Oh gitu, berarti pernah sempat punya pengalaman kayak gitu. Pernah. Ya. Ya. Anak istri bang, dengan abang kerja, jadi kamu komisioner seperti ini merasa punya ancaman gak sih di luar, takut? Suamiku dulu pernah diginiin, aku juga takut keluar rumah, sempat punya trauma nggak? Iya. Kalau anak saya sih enjoy ya selama saya pulang bawa mainan, dia masih kecil pula ya, Masih nggak kecil ngerti. ya. Ya. Nggak ngerti lah pola dia kalau gitu ya. Nah ya kalau istri ya kita kasih pengertian saja, kita jelaskan apa yang kita kerjakan, apa yang Ya. kita sudah lalui. Ya. Ya kita sampaikan lah kalau dia bertanya mana bang nggak pulang-pulang ya kan. Ya lihat aja update di media sosial KPU, itulah kegiatan abang ya kan. Mudah-mudahan. Jadi kan ini kan serba informasi terbuka ya kan. Iya, iya. Nggak bisa lagi kita sembunyi-sembunyi macam layangan putus. Wih, Pasti ketahuan ya kan. Kalau kerja, jangan yang lain-lain. Kalau kita di KPU nggak bisa gitu ya kan, kerja. ya, nyampe juga tren layangan putus itu bang. Layangan putus ya. Nah, di KPU nyampe juga. Untungnya nggak ada nama Haris di KPU Medan kan. Nggak ada. Kalau ada nama Haris gawat kita. Ini yang ada Ican. Kita nggak layangan putus ya. Jadi setelah itu bang, tahapan yang abang jelasin tadi, ada bedanya nggak sih dengan tahapan-tahapan sebelumnya? Sama ya, sebenarnya sama. Karena undang-undang yang dipakai juga sama kan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Hanya ada sedikit perubahan-perubahan itu hanya sekedar untuk memudahkan sajanya, tapi nanti diatur dalam peraturan KPU. Insya Allah nanti dalam waktu dekat keluarlah ini peraturannya. Ini masih Ya. dalam bentuk draft ya. Kalau sudah keluar peraturannya kita sosialisasikan segera ke partai politik dan masyarakat. Ya, itulah dia kira-kira. Ngeri juga pekerjaan bang Nildi. Ya, Berat ya? nggak ngeri-ngeri kali. Lebih ngeri lagi Bang Najur ini sebenarnya pengalamannya. Iya. Bang Najur ini nggak jasnya aja mahal. Saya udah nggak sabar wawancari Bang Najur ini sebenarnya. Jas pinjaman ini. Aduh. Jadi gitu ya kira-kira ya. Karena kalau kayak episode sebelumnya itu ada Bang Agus kan, ketua KPU Kota Medan. Juga pernah dia juga kan udah 10 tahun tuh bang. Iya. Oh, ini luar biasa lagi. Iya, dua periode. Dua periode dia. Jadi Bang Agus juga punya banyak pengalaman. Itu sampai kapok katanya dia nggak mau jadi KPU Medan lagi. ya, Nggak mau lagi dia jadi KPU Medan. Jadi Iya. KPU Sumut bang. Iya mungkin. Amin. Alhamdulillah lah kalau jadi KPU Sumut. Aduh, nggak mau jadi KPU Medan memang ke Sumut. Iya. Ya alhamdulillah ya kan. Oke. Ya. Bang, teringatnya infonya itu bahwa bagian abang ini sebagai motor penggerak lah di KPU Kota Medan. Apa benar itu bang? Sebenarnya semuanya motor penggerak, Iya. ya kan. Cuman ada masing-masing punya fungsi. Ada yang jadi busi, ada yang jadi Oh. tali kipas, ada yang jadi setir. Semua penggeraknya ini semua, bukan Iya. tergantung di divisi saya ya. Iya. Nah, cuma hanya saja semua itu kan harus ada apa ya? Yang pengiringnya apa sih namanya, dirigennya. Iya, Nah, iya. ada dirigennya. Dirigennya itulah komisioner-komisioner KPU, ya kan. Nah, karena kalau masing-masing bergerak sendiri-sendiri, Iya. mesin ini kolaps dia, Iya, nggak betul, jalan, ya kan. Betul. Nah, semuanya penting. Baut sekecil apapun tetap penting dia, ya kan. Baut ban kalau lepas. Karena bagian dari ya. mesin itu ya bang ya. Iya. Oke. Terus kalau boleh tahu ya kan bang, 3 tahun, Boleh. 3 tahun ini udah dapat berapa? Gitu. Wush. Apanya dapat ini? Jalan. Jangan Dapat bercanda, apa bercanda nih? bang, bercanda. Aduh, kalau 3 tahun ini yang jelas istri masih satu dan tetap satu. Masih apa mau Masih nambah? satu dan tetap satu. Dan tetap satu. Sampai selamanya, insya Kak Allah. dengar tuh kak. Kak, tetap satu. Ini bisa diedit nggak yang ini tadi? Nah, jadi gitu ya. Kita mau ngajak Apa tuh? mau ngajak Bang Naldi main game sedikit aja bang. Apa nih? Squid Game? Janganlah. Tidak. Seram tuh. Jadi kan nanti ini Kiki mau siapin Boleh pakai waktu. pemeran pengganti nggak? Bisa, nggak boleh. 30 detik aja nih, Bang. Oke, 30 detik silakan. aja. Mati kita. Dalam waktu cepat
Bang Naldi harus menjawab lawan kata yang dari Kiki sebutkan, tapi harus cepat. Kenapa nggak ada bocorannya tadi ini? Ya, ya. Saya protes ini. Siapa nih manajer produksinya? Saya protes ini. Yang Kalau ini ada bocorannya kan nggak games Nggak game namanya. Iya, biasanya kan Oke. kalau gini-gini kan ada bocorannya. Ya kan? Gampang bang, gampang. Lawan Lawan kata kata, dari ya. kalimat yang ini. Kita mulai dari, kata. kita boleh dapat musik nggak nih, Pak Produser? Oke, kita Ada mulai yang hadiahnya sekarang. nih. Hah? Ada hadiahnya ya? Hadiahnya Boneka. boleh, hadiahnya boneka KPU. Kita mulai, ini dia musiknya dulu. Oke, kita Siap. main dalam waktu 30 detik. Aduh. Bang Naldi harus jawab dalam waktu cepat. Lawan kata dari langsung. Tidak langsung. Lawan kata dari umum. Tidak umum lah. Bebas. Tidak bebas. Rahasia. Tidak rahasia. Jujur. Tidak jujur, bohong itu. Ah. Adil. Adil, tidak adil. Coblos. Golput. Istri. Suami. Sempat saya Baik. jawab Enggak. istri lagi katanya. Nah, gawat. Dalam waktu 25 detik Bang Naldi berhasil Jawab, jawab ya. dengan jawaban yang cuma-cuma ya. Jawaban ambigu itu ya kan. Untung tadi pas terakhir istri. Ya kan? Kalau suami. Suami. Istri suami kan Iya. istri. Nah, selingkuhan. Khawatir juga saya jawab tadi istri lagi ya kan. Aduh. Oke, Bang Naldi udah sampai untuk penyelenggaraan teknis ini kan seluruh kota Medan ya. Ya. Kerjanya kan berarti kan lingkupnya kota Medan. Iya. Nah, itu kemana aja biasanya kalau teknisnya digelar? Apakah dia ikut termasuk sosialisasi juga? Betul, ikut juga sosialisasi. Nah, ini menarik nih sosialisasi ini kan. Wilayah Kota Medan ini kan dikelilingi Deli Serdang. Oke, iya Nah, benar. ya kan? Ya. Semua wilayah kita masukin tuh perbatasannya Deli Deli Serdang. Serdang. Kadang kita saking semangatnya, nggak tahu mana Deli Serdang mana Medan. Kita sosialisasikan aja. Deli Serdang. Nah, Iya. kita ke Kim. Ini Iya. permintaan nih. Nah, Dari- di kasus pemilu kemarin ya, Oke. pemilu 2019 kemarin. Iya. Kan ada permintaan nih dari PT Kim, kawasan industri Medan. Namanya kan udah Medan, berarti Betul. Medan lah kami Betul. kira ya kan. Iya. Rupanya sebagian besar udah di Serdang. Masuklah kami ke situ. Sosialisasi karena banyak katanya buruhnya yang tidak berdomisili di tempat, orang-orang luar semua. Jadi mau menggunakan hak pilihnya pakai pindah memilih. Kita sosialisasikanlah, menggebu-gebu ya kan, semua kita jelasin segala macam ya kan. Begitu kita tanya, rupanya warga Deli Serdang semuanya. Ya kan? Jadi mereka kerja di Kim ya kan. Warganya warga Deli Serdang. Nah, sampai juga ditelepon sama KPU Deli Serdang. Makasih ya Bang ya udah bantu kami sosialisasi ya kan. Domisili kerjanya yang di Medan ya, Bang? Iya, domisili kerja di Medan ya kan. Iya, iya, iya. Tapi tinggalnya banyak Deli Serdang. Ada juga yang kerjanya Kim kan lebih banyak di Deli Serdang. Iya, Kerjanya iya. di Deli Serdang, tinggalnya di Medan. KTP-nya Labuan Batu. Lah, iya, Macam-macam lah itu namanya orang kerja kan. Iya, iya, iya. Nah, yang gini-gini lah yang kita hadapi, kita Iya. sosialisasikan supaya hak pilihnya tidak hilang. Betul, Walaupun betul. dia berada di Kota Medan. Iya. Nah, Oke Bang, berkaitan tentang tadi salah pilih memilih itu Bang, berapa TPS kita atau PPS kita, wilayah kita di Kota Medan ini Bang? oh, ini abang udah mulai ngetes nih. Waduh. Udah mulai ngetes. Data. Kita Udah, namanya benar. udah mulai angka-angka nih. Jangan dikira kita nggak tahu ya kan. Cepat sedikit kasih bocorannya. Nah, jadi TPS kita Iya. kalau yang pilkada kemarin kan ada 4.000-an ya, Iya. ada 4.303 TPS pilkada ya terakhir Iya. 2020. Iya. Nah, tapi kalau untuk pemilu nanti bisa beda lagi. Oh. Bisa nanti bertambah Iya, dari 4.303 tadi atau mungkin berkurang tergantung situasi lah. Nah, kalau jumlah PPS itu kan kelurahan. Iya, Nah, iya, tingkat kelurahan kelurahan. kita ada 151 kelurahan. Kelurahan. PPS itu kan ini panitia pemungutan suara kan. Iya, iya. Kali 3 lah, 151 kali 3. Nah, bantu dihitung lah nanti ya. Iya. Nah, nanti Abang tolong pengatur di juga, apa Bang. di bawah ini biar bantu dihitungkan. Nah, kalau KPPS-nya lebih banyak lagi KPPS-nya. KPPS 7 ditambah 2 petugas keamanan
9 kali 4.303 berapa sekian lah itu ya, sekian dan terima kasih, itulah yang kita atur. Itulah yang kita atur. Ya mudah-mudahan lah nanti pemilu ke depan nanti 2024 tidak ada korban jiwa seperti pemilu 2019 iya, lalu. benar-benar. Ya, itu doakanlah, doa bersama kita lah. Karena itu tragedi juga kan. Iya, betul. Itu dia. Padahal bukan karena pemungutan suaranya, mungkin karena kelelahan, ada penyakit kecapean, ada penyakit gitu. bawaan. Karena nggak ada yang meninggal di tempat itu, nggak ada. Rata-rata kan seminggu setelah pemungutan suara, beberapa hari setelah pemungutan suara, ya itulah ya. Tapi ya tetap kita santuni lah kemarin itu kan. Betul. Ya ke depan mudah-mudahan tidak ada sama sekali. Amin. Ya. Kalau masuk angin biasalah itu ya kan. Oh, masuk angin ya kan. Masuk angin ya kan, dikerokin. Biasa itu. Habis masuk angin masuk lagi. Oh iya. Iya. Aduh. Tanya lagi lah Bang. Yang abang Masih sebutkan mahal. tadi itu mereka itu bagian dari penyelenggara pemilu ya bang? Ya itulah ad hoc kan. Ad hoc ya. Panitian dia kan, dia sifatnya sementara, hanya ada pada saat tahapan. Nah ini kesempatan juga lah di podcast KPWM ini ya. Iya. Kita sampaikan nanti warga masyarakat Kota Medan ikutlah berpartisipasi menjadi penyelenggara tingkat kecamatan, jadi PPK, tingkat PPS, jadi kelurahan ya kan, tingkat kelurahan jadi PPS, tingkat TPS jadi KPPS. Dan itu seleksinya terbuka ya bang? Oh terbuka lah, Terbuka, kita ya. nggak musim lagi kita main-main tertutup, kita buka seluas-luasnya pendaftaran. Kepling juga yang daftar bang? Curiga tahu kita. Bang, kalau Boleh, gitu. Kepling boleh. Oh, boleh, mendaftar. Kepling. Ya, tapi masyarakat umum juga tidak dibatasi. Gitu. Iya. Nah, kita bersyukur juga sama Kepling-Kepling nih sebenarnya. Mereka banyak membantu. Karena tanpa bantuan mereka kan kita nggak tahu mana yang punya potensial warganya yang untuk bisa menjadi penyelenggara gitu kan. Kalau hanya kita buka gitu aja, banyak kekurangan kita bang. Banyak kekurangan penyelenggara. Karena jumlahnya cukup besar yang mau kita rekrut. Apalagi nanti ini pemilu nanti itu dibatasin usianya. 60 ke atas itu udah nggak bisa lagi. Oh udah nggak boleh ya. Nah, 60 ke atas itu kita batasin lah, karena khawatir kita nanti makin banyak yang masuk angin di TPS kan makin bahaya ya kan. Juga alasannya bang. Nah, sementara proses penghitungannya kan sampai malam, gitu kan. Nah, Jadi ada perubahan untuk KPPS yang gara-gara kasus meninggal yang kemarin itu Bang. Itu ada perubahan nggak sih dengan yang sekarang peraturannya? ya Nanti kalau gitu. untuk peraturannya kan nanti akan diakomodir dalam peraturan KPU ya. Tapi kalau kita lihat dari pemilu ke pilkada serentak kemarin itu banyak sekali perubahan-perubahannya. Ya, apalagi kita masih di masa COVID-19 ini kan. Nah, COVID-19 itu salah satunya itu tadi jumlah TPS-nya diperbanyak, jumlah pemilihnya diperkecil. Ya kan? Lalu petugas KPPS-nya dibatasin usianya. Kalau pilkada kemarin itu 20 tahun sampai 60 tahun. Nah, yang 60 tahun ke atas sudah nggak bisa lagi ikut. Nah, mudah-mudahan di pemilu nanti ada juga batasan seperti itulah, ya kan? Jadi yang 60 tahun ke atas itu udah nggak lagi. Berarti nggak boleh mungut suara lagi. Maksudnya nggak boleh nyoblos. Menjadi KPPS. Oh, Petugas KPPS. Kalau nyoblos, Boleh. bungkuk-bungkuk tua itu Tetap. yang jadi pasien COVID-19 pun kita kasih hak pilihnya. Oh, Waktu gitu. pemilu. Caranya Bang? Hah? Gimana caranya? Mau tahu caranya? Nah itu iklan ya, mulai ya. Nah, jadi kemarin itu kita tuh petugas kita sampai ke rumah sakit. Oh gitu. Waktu pilkada 2020 Maret 9 Desember Ya, itu kan. Sebelum pemungutan suara kita kumpulkan tuh rumah sakit yang ada pasien COVID-19. Ada sekitar 14 atau lebih lah rumah sakit kita kumpulkan sebulan sebelum pemungutan suara. Kita kasih tahu kami mau ngasih hak pilih untuk pasien COVID-19. Terkejut mereka semua. Terkejut manajemen rumah sakit, udah gila KPU ini ya kan. Terus udah. Jadi petugas datang langsung ke pasien. Itulah kita jelaskan. Kami sudah disiapkan, dibekali semua APD segala macam. Tapi begitupun prosedurnya kita serahkan kepada rumah sakit. Mana yang paling safety kan pihak rumah sakit yang tahu. Benar. Nah, 2 kali kita
undang lagi pertemuan yang kedua, disitulah baru connecting. Ternyata pihak rumah sakit mengatakan ada batasan khusus di ruangan mana petugas kami bisa masuk, dan selanjutnya petugas medis lah yang menyerahkan surat suara untuk dicoblos lalu dimasukkan ke dalam tempat yang safety sebelum disemprot disinfektan. Jadi safety semua. Jadi ada kalau saya nggak salah itu ada sekitar 11 pasien COVID-19 yang kita berikan hak pilihnya. Tapi ada juga pasien COVID-19 yang tidak bersedia menggunakan hak pilih. Ada juga. Karena udah di ICU, cuman mau milih. Udah di ICU, gimana mau milih? Yang mau milih ini kan yang masih di ruangan, dia tanpa gejala tanpa gejala harus di ini ya. Protokol Kalau di kesehatan ICU, ya. kadang belum sadar tak sadar ya kan. Itu dia. Iya. Bang, selanjutnya Bang, itu kan pemilu serentak 2024. Sepertinya tahapan antara pemilih dan pemilih itu beririsan Bang. Ya, Bagaimana lah ya, KPU ya. Medan mengantisipasi hal itu Bang? Nah, menurut abang gimana coba? Kalau kita ditanya Bang, itu rusak nanti Bang. Aduh. Nah, memang betul beririsan dia. Jadi belum selesai nanti tahapan pemilu, itu kita sudah masuk tahapan pemilihan atau pilkada. Iya. Pemilu itu kan pemungutan suara Februari ya, Februari. Setelah itu kan masih ada tahap rekapitulasi sekitar beberapa minggu lah, hampir sebulan. Lalu ada gugatan kan kita siapkan juga. Jadi kira-kira kalau misalnya bulan Februari itu pemungutan suara, sampai bulan Maret, April, Mei itu mungkin masih ada tahapan pemilu. Sementara pemilihan atau pilkada itu sudah dimulai di awal tahun. Dimulai bulan Februari itu sudah mulai tahapan awal lah ya kan. Tahapan awal terkait data pemilih, sosialisasi dan sebagainya. Kita sih berharap ini draftnya masih belum diresmikan. Mudah-mudahan nanti irisannya itu tidak terlalu mengganggu. Khawatirnya kan yang mengganggu ini tahapan pencalonan di tingkat pilkada pemilihan, ya. Karena tahapan pencalonan untuk pemilihan pilkada ini kan merujuk pada jumlah kursi di pemilu tahun 2024. Kalau hitungan kursinya belum ditetapkan, belum selesai, apa yang mau dicalonkan itu? Mudah-mudahan nanti penetapannya sudah selesai, gugatan sudah selesai nih kan ditetapkan untuk perolehan kursi partai-partai. Lalu tahapan pencalonan masuklah dia beberapa bulan setelah itu. Ya, ini luar biasa nih KPU RI untuk menyusun skenario bagaimana supaya irisan ini tidak mengganggu tahapan per tahapan. Ini kerjaan KPU RI yang kita doakanlah nanti ini KPU RI-nya sehat-sehat dan dimudahkan. Dimudahkan. Karena kalau misalnya nanti banyak tabrakan-tabrakan selisih tahapan, yang rugi nanti partai politik juga pada akhirnya. Itu dia. Jadi Bang, apalah yang harus disiapkan sama milenial nih yang masih muda? Macam saya lah ya. Iya, kita ini udah agak uzur lah udah. Ya, definisi generasi milenial kan kelahiran yang masih jadi pemula, yang masih Iya. jadi pemilih pemula. Pemula ya. Iya, itu apa sih yang harus disiapkan sama milenial sekarang Ya, ini? pemilih pemula ini ada kategorinya lagi. Oh, gitu, Kayak Bang. gini. Kayak Ada gimana? juga pemilih pemula yang udah uzur. Nggak percaya? Ada itu. Pemilih pernah. pemula yang sudah uzur itu seperti pensiunan TNI Polri. Namanya pensiunan kan udah. Ya, nggak boleh milih. Terus dia milih habis itu. Baru itu dia keluar hak pilihnya ya. Itu pemilih pemula juga. Tapi baru- tidak milenial. Iya Bang, udah 35 tahun, baru ini tahu. Itu dia. Nah, Ternyata ada yang kayak gitu. ada ya. pemilih Oke. pemula yang sudah uzur. Nah, Iya. mungkin pemilih pemula yang baru pertama kali Masih, nyoblos. iya. Masih Milenial, fresh milenial. ya, segar ya kan. Nah, apa yang kita siapkan? Iya. Kita siapkan segala sesuatu yang apa dibutuhkan mereka. Informasi gitu. Nah, Luar biasa itu KPU dia. Medan ini. Iya. Apa yang dibutuhkan Sorry, pemilih milenial kita siapkan. Sor kita ya. Sor kita berapa? Sor kita. gajinya segini? Enak kali. Kita sudah survei, sudah buat penelitiannya. Kayak mana Bang? Jadi begitu selesai pilkada kemarin, kita survei, kita buat penelitiannya, kita kerjasama dengan akademisi, keluar hasil surveinya, apa yang dibutuhkan pemilih milenial, informasi. Oke.
keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi cepat. Kecepatan informasi. Informasi dalam genggaman. Ya seperti podcast inilah nih. Ini bagian itu ya bang ya. Sini KPUM ya. Podcast KPUM. Nah, ini Kalau bagian nggak dari tahu. kebutuhan generasi milenial pemilih pemula. Betul. Kenapa? Karena di tangan mereka bisa klik, nonton, subscribe, komen. Komennya jangan negatif-negatif lah. Aduh, ampun kita ya kan. Comment and share, Tapi ya. kita tahu lah komentar-komentar untuk netizen-netizen KPUM ini nanti baik-baik ya ini ya kan. Baik loh, pinter-pinter. Oke, Bang Naldi makasih banyak ya udah hadir di Terima kasih podcast juga Mbak KPUM. Kiki, Bang Najrul. Iya. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan Bang Naldi ini bisa bermanfaat, Bagi bisa ditonton kaum orang milenial banyak, ya, apalagi khususnya pemula yang pemilih pemula iya. yang harus Iya, apa ya bisa lihat nanti di channel ini ya. Terus jangan lupa lonceng ya, klik loncengnya biar tahu informasinya dan subscribe. Terus share video ini sebanyak-banyaknya supaya orang bisa nonton Kak Kiki dan Bang Ijan. Bang Naldi gitu aja. Gitu aja. Iya, gitu Tapi aja. lain kali diundang lagi kita bisa. Insya Allah. jelas. Pas Aku ada- tukaran, saya jadi hostnya. Oke, boleh. Nanti Kiki jadi anggota komisioner ya. Ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.